Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP Matematika Wajib dan sekaligus untuk persiapan PAT Matematika Wajib, yaitu di materi peluang ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan itu terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama itu kaidah atau aturan perkalian, yang kedua itu permutasi, dan yang ketiga itu kombinasi. Yuk langsung aja kita bahas langsung ke permutasi ya. Untuk permutasi itu apa sih? Permutasi itu adalah urutan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda tanpa adanya pengulangan. Nah, contoh soal yang terkait permutasi ya, contoh aplikasinya itu misalkan pemilihan juara 1, 2, 3 gitu, atau mungkin penyusunan anggota anggota atau pengurus ya, penyusunan pengurus. Jadi misal ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara kayak gitu. Nah, itu memperhatikan urutan gitu. Jadi kuncinya di sini adalah permutasi itu digunakan untuk menentukan banyaknya cara dalam menyusun hal yang mengutamakan urutan ya, mengutamakan urutan atau jabatan. Tadi bisa juara 1, 2, 3 atau bisa ketua sekretaris bendahara kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini kita bisa menuliskan P, N, R atau bisa juga bentuk penulisan yang lainnya itu N, P ini ya. Kita tuliskan di sini ya. Jadi N, P, R ya. NPR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial gitu ya. Nah, ini penulisan lainnya udah ada di sebelah kanan juga. Ini ya, NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, di mana K itu kurang dari sama dengan, ini bukan K ya sebenarnya, R ya. Di mana R itu kurang dari sama dengan N. Nah, ini ya. Kemudian permutasi itu ada jenis yang lainnya juga ya. Jadi ada jenis yang pertama itu permutasi dengan beberapa objek yang sama. Nah, beberapa objek yang sama itu nanti contoh soalnya seperti penyusunan kata ya, penyusunan kata atau mungkin pengelompokan dari beberapa orang kayak gitu. Nah, itu kan unsur yang sama tuh. Kemudian kalau yang ini ya sama ya, A sama B ini sama, yaitu penyusunan dengan beberapa objek yang sama tuh. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu permutasi siklis. Namanya saja siklis. Siklis itu bisa kita artikan siklus ya. Kalau siklus kan melingkar, lingkaran kayak gitu. Jadi biasanya digunakan untuk soal-soal yang terkait dengan penyusunan yang berbentuk melingkar gitu. Seperti misal ada beberapa orang yang akan makan mengelilingi meja bundar kayak gitu. Nah, bundar itu kan identik dengan melingkar ya, lingkaran gitu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya tinggal N-1 faktorial. Hanya saja nanti soal-soal yang tingkatannya lebih sulit itu ketika beberapa orang yang melingkar itu mereka dikelompokkan, misalkan si A dan B. Nah, harus selalu duduk berdampingan kayak gitu. Nah, maka nanti dikali ini N-1 faktorial itu masih dikalikan dengan banyaknya anggota kelompok yang tadi yang harus berkelompok tadi faktorial. Nah, nanti kita akan lebih bahas lebih jelasnya di latihan soalnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kombinasi. Kombinasi ini adalah kebalikannya dari permutasi, teman-teman. Jadi, kalau permutasi tadi mengutamakan urutan gitu kan dalam penyusunannya, kalau kombinasi ini tidak mengutamakan urutan. Nah, contoh atau tipe soal yang sering keluar itu misalkan mengambil 2 bola dari 5 bola kayak gitu, atau mengambil berapa dari berapa gitu, yang intinya tidak mengutamakan urutan. Nah, kalau rumusnya itu hanya perbedaannya di sini. Jadi NCR itu sama dengan N faktorial per R. Ini ya.
R faktorial dikali N min R faktorial. Kalau permutasi kan hanya ini saja nih, ya kan? Nah, kalau kombinasi ada dibagi R faktorialnya juga. Gitu. Ya. Baik, langsung saja kita ke latihan soal untuk kaidah pencacahan ya, yang meliputi aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Baik, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama, yaitu tentukan banyak bilangan terdiri atas 3 angka berbeda dan lebih dari 300 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita tulis terlebih dahulu di sini ya, banyaknya pilihan angkanya, yaitu 1, tadi kita tulis dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita akan membentuk 3 angka yang berbeda ya. Bilangan terdiri dari 3 angka beda. Maka kita buat 3 kotak, teman-teman. Nah, ini kotak yang pertama itu untuk posisi ratusan, kotak kedua itu untuk posisi puluhan, dan kotak ketiga itu untuk posisi satuan. Gitu. Nah, ada nggak syarat lainnya? Ada, yaitu 3 angkanya itu harus beda ya. Berbeda. Kemudian syarat yang lainnya itu lebih dari 300. Nah, kalau syarat lebih dari 300 berarti syarat ini berlaku untuk kotak di ratusan, puluhan, atau satuan. Ya, tentu di ratusan ya. Agar bilangan ini lebih dari 300, ya kan? Berarti di posisi ratusan itu hanya bisa diisi oleh angka 3, 4, 5, atau 6 gitu. Ya, jadi ini kita tuliskan bisa diisi angka 3 saja, 4 saja, 5, atau 6. Maka ada banyak pilihan angka yang bisa ngisi di kotak pertama itu ada 4. Nah, gitu. Ada 4. Meskipun nanti yang digunakan hanya 1 angka ya, tapi banyak pilihannya itu ada 4 angka yang bisa ngisi di kotak yang pertama. Nah, kemudian karena berbeda ya, harus berbeda, maka kalau sudah angka itu sudah ngisi di kotak pertama, tidak boleh digunakan untuk kotak yang kedua atau yang ketiga. Otomatis pilihannya itu berkurang 1. Misal nih, yang ngisi kotak pertama itu angka 5, berarti 5 coret. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa pilihan nih? Ada 5. Maka ini ditulis 5 gitu. Nah, terus udah digunakan 1 lagi nih untuk ngisi yang di kotak kedua. Misal salah satu angka aja coret, misal 3. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 angka yang bisa digunakan untuk ngisi kotak ketiga. Jadi jawabannya itu 4 dikali 5 dikali 4. 4 kali 5 itu 20, 20 kali 4 itu 80. Jadi ada 80 bilangan ya yang bisa disusun gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 7 orang anak akan difoto bersama 3 gitu. Jadi per 3 anak gitu ya. Di tempat penobatan juara 1, 2, dan 3. Jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati juara 1, tentukan banyak foto berbeda yang mungkin tercetak. Oke, tadi ada 7 orang anak, ya kan? Ada 7 anak ya, yang akan berfoto menempati posisi juara. Ini juara 1, nah ini juara 2, di sini juara 3, gitu. Nah, kemudian tadi di soal diketahui bahwa harus ada, ini jika salah seorang di antaranya harus selalu ada dan selalu menempati juara 1. Jadi 1 orang dari 7 anak ini dia selalu nempatin juara 1. Maka di sini posisi juara 1 hanya bisa diisi oleh 1 orang. Nah, berarti yang tersisa tinggal 6 ya. Tinggal 6 orang atau 6 anak. Gitu kan? 7 dikurangi 1 berarti masih ada 6. Nah, maka posisi juara 2 ini bisa diisi banyaknya pilihannya, ada 6. Nah, terus udah kan ngisi posisi juara 1, juara 2, maka tinggal di sini 5. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dikali 6 dikali
ya, sama dengan 30 foto ya yang bisa dibuat gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor pegawai pada suatu perusahaan terdiri atas 3 angka, dengan angka pertama bukan 0. Tentukan banyak nomor pegawai yang genap. Oke, kita tulis dulu pilihan angkanya ya, mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di situ nomor pegawainya terdiri dari 3 angka, teman-teman. Berarti kita buat 3 kotak ya. Kita buat 3 kotak. Ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya, yaitu apa? Syaratnya adalah angka pertama bukan 0. Ya kan? Angka pertama bukan 0, ya kan? Bukan 0. Kemudian angka pertama bukan 0, kemudian berikutnya genap ya. Dia harus genap gitu. Angka pertama bukan 0 dan dia merupakan bilangan genap. Nah, oke, kita masuk ke syarat yang pertama dulu. Angka pertama bukan 0, berarti di sini bisa digunakan 9 pilihan gitu kan, kecuali 0. Berarti ini ada 9 pilihan angka. Kemudian yang berikutnya kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua 9 angka ini ya, 9 angka. Kemudian syarat yang kedua dia harus bilangan genap. Maka bisa diisi angka 0 ini kan 1, 2 yang genap ya, kita lingkarin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada 5 ya, ada 5. Dan 0 ini sudah boleh mengisi di posisi yang ketiga ya, atau angka ketiga itu boleh 0. Jadi di sini 5 gitu ya, 5. Nah, kemudian berikutnya karena nomor pegawai ini tidak ada syarat harus berbeda gitu ya, berarti bisa aja kan sama gitu ya, bisa sama. Maka di sini dituliskannya ada 10 ya, ada 10 pilihan, yaitu dari 0 sampai 9 gitu. Dari 0 sampai 9 itu bisa mengisi di angka yang kedua ya. Jadi 9 dikali 10 dikali 5 ya kan, sama dengan 450. Tuh, jadi ada 450 nomor ya. Tuh, jadi syarat yang pertama tadi angka pertama bukan 0 ya kan. Kemudian syarat yang kedua itu angka yang ketiga. Nah, angka yang ketiga itu genap. Kenapa genap? Karena di sini mintanya nomor pegawai yang genap. Maka kalau nomor pegawai genap itu di posisi satuannya dia harus genap gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Khadijah mempunyai 5 buku Little Abid, 2 buku Muhammad Ismail Hero, 3 buku Iqra pertamaku, dan 2 buku Hupu. Buku-buku itu akan ditata berjajar rapi dalam rak. Jika buku sejenis itu harus dikelompokkan, tentukan banyak cara menata buku. Nah, yang pertama kita cek terlebih dahulu nih, ada berapa banyak jenisnya, kan? Ada Little Abid 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis, teman-teman. Jadi di sini nih ya, cara menata buku. Nih banyak cara menata buku. Itu yang pertama jenisnya tadi ya. Jenisnya tadi ada 4 ya, 4 jenis, berarti 4 faktorial gitu. Ada 4 jenis berarti 4 faktorial. Dikali dengan masing-masing jenis ada berapa banyak bukunya? Ada 5, berarti dikali 5 faktorial untuk jenis yang pertama, kemudian dikali 2 faktorial untuk jenis buku yang kedua,
kemudian dikali 3 faktorial untuk jenis buku yang ketiga, dan yang terakhir dikali 2 faktorial untuk jenis buku yang keempat. Nah, kemudian kita hitung nih, 4 faktorial itu kan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 24. Kemudian dikali 5 faktorial. 5 faktorial itu ya berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 120. Dikali 2 faktorial itu 2. Dikali 3 faktorial itu berarti 6. Ini dikali 2. Maka 24 dikali 120 dikali 2 dikali 6 dikali 2. Jawabannya adalah 69.120 cara ya. Tuh. Baik, ini ya teman-teman. Jadi tadi yang pertama ini adalah jenisnya ya. Jenis gitu kan? Jenis buku. Kemudian ini untuk jenis yang pertama. Ini untuk jenis yang kedua, ini untuk buku jenis ketiga, kemudian ini untuk buku jenis keempat. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berhubungan tentang faktorial ya. Di soal itu diketahui n faktorial per n-2 faktorial itu sama dengan 20. Nah, n faktorial ini kita jabarin dulu. Kan selalu berkurang 1 ya faktorial itu. Jadi kayak tadi, 4 faktorial kan berarti 4 dikali 4 dikurangi 1 kan berarti 3. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau n faktorial pun juga sama. Jadi pertama n. Terus dikali n-1, kan? Terus dikali n-1 min 1 lagi, berarti jadi n-2. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini saja faktorialnya karena mau kita coret dengan yang bawah ya. Jadi per n-2 faktorial. Ini sama dengan 20, teman-teman. Jadi ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi n dikali n-1 itu sama dengan 20. Nah, n di sini n ini n-1, berarti dua bilangan ini selisihnya kan cuma 1. Bilangan berapa sih yang kalau dikali yang selisihnya cuma 1 menghasilkan 20? Ya kan bisa 5 dikali 4. Nah, 4 ini kan diperoleh dari 5 dikurangi 1 kan. Jadi selisihnya mereka itu cuma 1. Kalau dikali jadi 20 gitu. Jadi n-nya itu sama dengan 5. Gitu. Ya, jadi n-nya itu sama dengan 5. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, berapakah nilai n agar np2 sama dengan 72? Nah, ini ingat bahwa konsep dari permutasi itu npr itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Jadi kalau ini np2 itu berarti nih np2 itu sama dengan 72. np2 itu berarti n faktorial per n min 2 faktorial. Tuh, ini sama dengan 72. Nah, sama seperti dengan nomor yang sebelumnya, kita jabarkan n dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial. Nah, per n min 2 faktorial ini sama dengan 72. Nah, ini coret gitu kan, berarti tinggal n dikali n min 1. Nah, bilangan berapa saja yang kalau dikali itu ketemu 72 dan selisihnya cuma 1? Bilangan 9 dikali 8, ya kan? 9 kali 8 itu sama dengan 72. Jadi n-nya itu sama dengan 9 gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang kombinasi ya. Ingat konsep kombinasi NCR itu sama dengan n faktorial per
R faktorial dikali N min R faktorial. Tuh, jadi kalau soal itu diketahui NC2 sama dengan 28, berarti N faktorial per 2 faktorial dikali N min 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 28. Maka N-nya seperti tadi kita jabarkan, N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial per 2 faktorial itu kan 2. Nah, N min 2 faktorial gitu. 28. Nah, ini bisa dicoret nih teman-teman. Kemudian 2 ini bisa dikalikan ke kanan menjadi 28 dikali 2. Jadi N dikali N min 2, N min 1 maaf, N min 1 sama dengan 28 dikali 2. Maka menjadi N dikali N min 1 itu sama dengan 28 dikali 2, berarti jawabannya 56. Nah, 56 ini berapa dengan berapa sih? Perkalian berapa dengan berapa? Ya, perkalian antara 8 dengan 7. Ini 8, di sini 7, sama dengan 56 gitu kan. Berarti N-nya itu sama dengan 8 gitu. Baik gitu ya, teman-teman. Ya. Baik, kita akan membahas latihan soal tentang aplikasi ya dari kaidah pencacahan ya. Pada soal nomor 8, pada bulan Maret, ALSO akan mengadakan pemilihan pengurus inti, yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris dari 10 calon yang memenuhi kriteria. Tentukan banyak susunan kepengurusan yang mungkin. Nah, di sini terkait dengan urutan ya. Jadi urutan atau jabatan. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4. 4 orang dipilih dari 10 orang atau 10 calon gitu. Maka ini, soal ini terkait tentang permutasi ya. Soal ini terkait tentang permutasi. Permutasi berapa dari berapa? Bisa kita tuliskan seperti ini. 10P4 karena ada 10 calon yang diambil hanya 4 kan. Jadi 10P4. Nah, ini sama dengan 10 faktorial per 10 min 4 faktorial. Jadi sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial. Nah, 10 faktorialnya kita jabarkan dulu nih. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, ini bisa dicoret teman-teman. Seret gitu kan. Berarti tinggal 9 dikali 8 dikali 7 dikali 10. Berarti 5040. Tuh, jadi sekali lagi ini soal yang mengutamakan pangkat ya atau jabatan atau urutan ya, karena ada ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Maka ini masuk ke materi permutasi gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, 21 santri boys peserta Goes to Campus menginap dalam 3 kamar dengan 2 tempat tidur. Jadi ada 3 kamar dengan 2 tempat tidur, gitu kan? Dan 5 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Jika kamu adalah salah satu panitia yang bertugas mengatur penempatan peserta, bisakah kamu menentukan banyak cara penempatan peserta dalam kamar? Jika bisa, sebutkan banyak caranya. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam permutasi dengan unsur-unsur yang sejenis gitu ya. Dengan unsur-unsur yang sejenis. Nah, caranya bagaimana? Oke, di sini kita tulis banyak cara nih. Banyak caranya, banyak cara itu menghitungnya ada 21 santri kan? Berarti ini 21 faktorial gitu. 21 faktorial per pengelompokannya gitu. Di sini ada 3 kamar dengan 2 tempat tidur. Berarti kamar yang pertama itu ada 2 tempat tidur, kamar yang kedua 2 tempat tidur, kamar yang ketiga 2 tempat tidur. Kemudian ada 5 kamar, masing-masing 3 tempat tidur. Berarti kamar yang keempat
3 tempat tidur, kamar yang kelima 3 tempat tidur, dan seterusnya sampai ada 5 kamar. Berarti kayak ini 3, ini 4, ini 5. Nih ya. Baik, kemudian kita hitung ya 21 faktorial. Untuk latihan ini kalian boleh menggunakan kalkulator, tapi besok pas PAT atau pas ujian USP tidak boleh menggunakan kalkulator karena nanti soalnya sudah disesuaikan ya. Kalau kita menggunakan kalkulator berarti 21 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu 2 ya, 2 berarti kali 2 kali 2 kali 3 faktorial itu 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, itu hasilnya adalah banyak sekali ya. Ada 8 8,212921517 kali 10 pangkat 14 gitu. Jadi mundurnya nah itu 10 pangkat 14. Nah, yang penting di sini adalah cara pengerjaannya ya, yaitu ada berapa orang gitu kan. 21 faktorial difaktorial, kemudian dibagi dengan banyaknya pembagian tempat tidur dalam kamarnya gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 10. Dalam sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden, 4 menteri, tempat duduk diatur mengelilingi meja bundar. Nah, jelas-jelas di sini ada istilah bundar, maka ini masuk ke dalam materi permutasi siklis ya. Permutasi siklis. Jika presiden dan wakil presiden duduknya selalu berdampingan, maka dapatkah kamu menentukan banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut? Nah, bagaimana caranya? Ingat bahwa rumus dari permutasi siklis itu P-nya atau banyak caranya ya, itu N-1 faktorial. Nah, berarti di sini kita harus menentukan N-nya dulu nih. N itu sama dengan di sini tadi presiden dan wakil presiden itu duduknya selalu berdampingan, maka mereka itu dianggapnya satu ya, satu pasang atau satu kelompok. Jadi di sini dituliskannya 1 ditambah yang duduk sendiri-sendiri nih, yang terpisah itu 4 menteri. Jadi 1 tambah 4 ya. Sekali lagi yang ini itu adalah kelompok untuk presiden, pres dan wapres ya. Mereka satu kelompok gitu kan. Kemudian yang di sini yang 4 ini adalah menteri gitu. Nah, jadi N-nya itu 1 ditambah 4. Nah, sama dengan 5 ya, ada 5. Berarti P-nya itu sama dengan 5, N-nya kan 5 nih. Berarti 5 min 1 faktorial. Itu tapi masih dikali ya kan? Dikali dengan banyaknya anggota dari kelompok itu. Ini kan ada satu kelompok kan, terdiri dari 2 anggota kan, berarti ini dikali 2 faktorial. Tapi misalkan di soal yang lain nanti satu kelompok ini terdiri dari 3 anggota, misal presiden, wakil presiden, dan ada 1 menteri tambahan gitu ya, berarti di sini 3 faktorial. Kalau ada 4 anggota kelompok, berarti ya 4 faktorial, dan seterusnya ya. Sekali lagi ini 2 faktorial karena terdiri dari presiden dan wakil presiden. Itu. Nah, 5 min 1 faktorial itu kan 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, 4 faktorial itu sama dengan 24. 24 dikali 2 berarti sama dengan 48. Itu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 11 ya. Dalam suatu auditorium di suatu pesta grand opening Lipo Plaza, terdapat 10 pasang tamu yang merupakan perwakilan berbagai perusahaan investor terbesar. Jika masing-masing tamu belum saling mengenal kecuali dengan pasangannya, dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal, tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, oke teman-teman, di sini masalah jabat tangan ini berarti adalah tentang kombinasi gitu. Kenapa kombinasi? Karena
misal nih si A berjabat tangan dengan B, maka itu akan sama dengan si B berjabat tangan dengan A. Jadi siapa yang mengajak jabat tangan duluan itu sama aja, nggak masalah, dihitungnya juga cuma satu. Jadi intinya terjadi jabat tangan antara si A dan si B. Nah, oleh karena itu ini tidak memperhatikan urutan ya. Jadi masuknya ke aplikasi dari kombinasi. Nah, kalau jabat tangan ya, tentang jabat tangan itu kan berarti terjadi antara dua orang. Padahal di sini ada 10 pasang. 10 pasang itu berarti maksudnya ada 20 orang gitu. Jadi banyak jabat tangan itu 20C2. Nah, karena ada 20 orang, sedangkan jabat tangan itu terjadi antara 2 orang. Jadi 20C2. Nah, tapi dikurangi dengan 10 gitu. Karena ada 10 pasang tamu yang sudah saling kenal gitu kan. Sudah saling kenal dengan pasangannya masing-masing. Jadi dikurangi 10. Kalau di sini misal terdapat 5 pasang tamu gitu kan, berarti ya dikurangi 5. Kalau 2 pasang ya berarti dikurangi 2 gitu. Nah, kemudian kita hitung nih. 20C2 itu berarti 20 faktorial per 2 faktorial dikali 20 min 2, berarti 18 faktorial. Dikurangi 10. Nah, berarti 20 dikali 19 dikali 18 faktorial per 2 faktorial itu kan 2. Nah, ini dikali 18 faktorial, ini bisa dicoret nih. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10, ya kan? Dikurangi 10, jadi sama dengan 10 dikali 19, kan 190, dikurangi 10. Nah, hasilnya adalah 180 gitu. Ya, jadi ada 180 jabat tangan yang terjadi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada suatu ujian, seorang siswa harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Ya, kita tulis terlebih dahulu, di sini ada 10 soal, tapi yang dikerjakan itu hanya 7 soal. Ya. Kemudian, jika dia harus mengerjakan paling sedikit 3 dari 5 soal yang pertama. Jadi 10 soal ini terbagi menjadi 5 soal pertama, kemudian ada 5 soal kedua. Nah, 5 soal pertama itu ya misalkan nomor 1 sampai nomor 5 gitu kan. Kemudian 5 soal yang kedua itu misalkan nomor 6 sampai nomor 10 gitu ya. Nah, di sini paling sedikit itu mengerjakan 3 dari 5 soal yang pertama. Berarti bisa kita tuliskan untuk kemungkinan yang pertama itu kan ini 3 ada soal yang 5 soal pertama kan berarti ada 5 soal ya. Berarti 5C3 ya. Jadi dia mengerjakan 3 soal dari 5 soal pertama. Nah, padahal kan yang dikerjakan ada 7 tuh. Berarti perlu mengerjakan 4 soal lagi kan. Nah, 4 soal lagi itu diperoleh dari 5 soal yang kedua. Berarti ini dan 4 soal dari 5 soal kedua, berarti dan itu kali dikali ini 5C4 itu. Nah, ini kan paling sedikit kan 3, berarti lebih dari 3 itu kan boleh ya. Jadi misal mengerjakan 4 soal dari 5 soal pertama. Kalau udah ngerjain 4 berarti butuh 3 soal lagi kan, butuh 3 soal lagi dari 5 soal yang kedua. Nah, atau kemungkinan yang ketiga itu 5 soal yang dikerjakan itu dari 5 soal yang pertama semuanya gitu kan. Dikali dengan udah ngerjain 5 berarti masih kurang 2 kan. Berarti C2 ini dari 5 gitu. Ya. Nah, tinggal kita hitung nih 5C3. 5C3 itu dengan cara yang tadi ya, sama ya. Jadi 5C3 itu jawabannya 10. Dikerjakan dengan cara kombinasi ya, ketemu hasilnya 10 dikali 5C4. 5C4 itu sama dengan 5 itu kan. Nah, berarti ini 50. Kemudian
5C4 sama ya ini ya, 5C4. Nah, berarti ini 5 dikali 5C3 ya, berarti 10. Jadi ini juga 50. Nah, 5C5 itu sama dengan 5, ya kan? Maaf, 5C5 itu sama dengan 1 ya, 1 dikali 5C2 itu 10. Jadi ini 10. Nah, karena ini ada 3 kemungkinan gitu kan. Kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua atau kemungkinan yang ketiga, maka di sini karena pakai atau maka ditambah. Jadi 50 tambah 50 tambah 10. Jadi 110. Gitu. Ya. Oke, berikutnya kita ke pembahasan nomor 13. Nomor 13, sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 4 bola biru. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Oke, langsung aja kita tulis di sini ya. Total bola itu ada ini ya, untuk bola putih kita simbolkan dengan P, P-nya itu ada 5, bola putih ada 5, biru itu dengan B, birunya itu ada 4. Kemudian diambil 3 bola. 3 bola ya, sekaligus. Tentukan banyak cara pengambilan sedemikian hingga sedikitnya terdapat 2 biru. Kalau 2 biru, sedangkan yang diambil itu ada 3 bola, berarti ini kan, dan 1 bola lagi yaitu 1 P. Ya, ini kan paling sedikit, berarti bisa lebih dari 2, berarti bisa 3-3-nya biru semua, gitu kan. Nah, apakah ada 4B? Tidak ada, karena yang diambil cuma 3 bola, jadi maksimalin sampai 3B. 3B berarti ya P-nya nggak ada, gitu kan. Nah, ini berarti birunya itu ada 4 ya, ada 4 birunya. Berarti dituliskannya itu 4C2. Dan itu berarti dikali putihnya ada 5, jadi 5C diambilnya 1P, berarti 5C1. Nah, terus yang bawah itu berarti 4C3. Nah, ini kita hitung masing-masing. 4C2 itu sama dengan 6. Nah, 6 ini dikali 5C1. 5C1 itu sama dengan 5. Tuh kan? Kemudian 4C3 itu sama dengan 4. Nih. Ya, jadi ini ada 30. Jadi totalnya itu ada 34. 34 apa? 34 cara pengambilan 3 bola sekaligus dengan syarat paling sedikitnya 2 bola biru. Ya, jadi soal nomor 12 dan 13 itu hampir sama cara mengerjakannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui ada 5 jalur bis dari kota A ke kota B. Oke, kita tuliskan di sini. Dari A ke B itu ada 5 jalur bis. Kemudian dari B ke C itu ada 4 jalur bis. Kan ada 4 jalur bis. Kemudian seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Kemudian kembali ke kota A. Berarti ini balik lagi ke sini nih. Gitu kan? Balik lagi ke B terus ke A gitu kan. Dari A ke B ke C balik lagi B ke A. Saat kembali dari kota C ke kota A, ia tidak mau menggunakan bis yang sama. Berarti kita pilih bis yang beda atau jalur bisnya berarti harus berbeda gitu ya. Karena bisnya beda. Nah, berarti kalau di sini 4 udah digunakan 1 untuk berangkat, berarti pas pulangnya tinggal ada 3 pilihan lagi kan. Kemudian yang ini 5 udah digunakan 1 pas berangkat, berarti yang pulangnya itu tinggal 4 pilihan. Nah, jadi banyak cara perjalanan orang tersebut. Jadi kita tulis ya di sini banyak cara perjalanan itu sama dengan tinggal dikali aja nih 5 dikali 4 gitu kan, 5 kali 4 kali 3 kali kesini lagi ya kali 4. 5 kali 4 20 dikali 12 berarti 240
240 apa? 240 cara. Gitu. Ya. Oke, terakhir kita ke soal nomor 15. Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari kata belajar. Nah, ini termasuk ke dalam kombinasi permutasi ya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama atau sejenis. Berarti P itu sama dengan banyak hurufnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti 7 faktorial per yang sama. B-nya kan cuma 1, ya kan? Kita tulis di sini ya. B itu yang nggak ada yang sama ya, cuma 1. E itu juga 1. L itu juga 1. A itu ada 2. J itu ada 1, R itu ada 1. Maka yang ada lebih dari 1 itu kan hanya A ya. Jadi di sini per yang A itu banyaknya ada 2, berarti per 2 faktorial. Nah, ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, coba kita hitung, jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 itu sama dengan 2520 kata, ya kan, yang dapat disusun atau dibentuk. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan tentang kaidah pencacahan. Untuk yang berikutnya adalah pembahasan soal untuk peluang ya. Silahkan disimak di video yang berikutnya. Kita akhiri di sini terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.